Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Nahwu kita Fusulul Fikriyah yang sudah agak lama tidak kita kaji ya karena jarang ada yang hadir. Jadi ini saya rekamkan saja. Nah, yang penting kajinya itu berlanjut. Kemarin kita sudah membahas hingga mankus. Sekarang saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannifur rahimahullah ta'ala fitar ini amin fasun al-mudhafu ilaya ilmu mutakallim yang ditofahkan kepada ya mutakalim. Ini adalah termasuk lafaz yang i'rabnya nanti muqaddar sebagai maf'ul hulami, hukumnya se'arofa dengan domah yang muqaddar pada huruf yang terletak sebelum yang mutakalim. Tidak dapat ditambahkan harokatnya itu yang berupa domah karena di tempat itu sudah terlalu sibuk dengan harokah munasabah, harokah yang menyesuaikan dengan ya mutakalim, yaitu identik dengan kasroh, sehingga domahnya tidak bisa untuk ditampilkan. Begitu juga dinasabkan dengan fathah yang muqaddar, dijarkan dengan kasroh yang muqaddar. Jadi di sini ada contoh ja'a gulami, ra'aitu gulami, dan marartu bi gulami. Dalam kasus marartu bi gulami ini, ya dalam kasus marartu bi gulami ini, kasroh di sana itu bukan kasroh harokat i'rab, melainkan kasroh munasabah. Kasroh i'rabnya muqaddar. Jadi dimenangkan harokah munasabahnya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan langsung. Faslun wa al-mamnu minas sorfi, yang tidak bisa ditanwin. Yang tidak bisa ditanwin ini manakala terkumpul dua ilah, jadi ada dua alasan, dua penyebab, atau satu penyebab saja yang sudah mewakili dua penyebab tersebut. Dasar atau ilat penyebab kenapa sebuah isim tidak bisa ditanwin itu ada 9, terbagi menjadi 3 macam. Yang macam pertama, ini cukup dengan satu ilah saja sudah dapat membuat isim itu tidak bisa ditanwin. Bagian yang pertama adalah sighah muntahal jumu', jadi berbentuk jamak paripurna, jamak yang paling tertinggi level jamaknya. Ya, setelah dijamak sighah muntahal jumu' ini nanti tidak bisa dijamakkan lagi. Masajid, masobi, fatail, konadil, ya sesuai dengan wazan-wazannya. Jadi wazan-wazan sighah muntahal jumu' ini setelah 2 huruf terdapat alif, kemudian setelah alif itu terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya mati. Saya ulangi, dimulai dengan 2 huruf yang berharokat, di tengahnya ada alif, setelah itu ada 2 huruf berharokat semua, atau 3 huruf namun yang tengahnya nanti mati, berharokat sukun. Bukan berharokat sukun, lebih tepatnya bersukun, karena sukun itu bukan harokah. Yang kedua adalah alif ta'anis mamdudah, contohnya hamro. Yang ketiga alif ta'anis maksurah, contohnya hu. Ya, saya lanjutkan, tadi sempat terputus. Tadi sampai ya
Jadi saya lanjutkan lagi, saya ulangi sedikit bahwasanya ketika komponen dari bagian yang pertama ini sifat mudhal jumu, alif taknis baik mamdudah maupun maksurah kesemuanya dapat menganulir adanya tanwin dari isim. Yang bagian kedua ini adalah tiga ilah, tiga penyebab yang bisa menganulir tanwin dari isim namun harus bersandingan dengan identitas. Yang pertama disebut dengan taknis, ya, jadi sifat berupa muannas, berupa lafaz-lafaz ya, lafaz atau kalimah yang memang nanti itu digunakan untuk gender wanita. Yang keduanya ujmah ini bukan bahasa Arab. Yang ketiga berbentuk tarkib masji. Tarkib masji ini dapat menganulir tanwin dari isim. Nah, ketiga hal ini bisa membuat isim tidak bertanwin bila mana bersandingan dengan alamiah menjadi identitas. Contoh Zainab, Fatimah, dan Hamzah. Zainab ini contoh dari yang taknis atau mu'anas hakiki, ya, karena dia memiliki organ reproduksi wanita. Begitu juga Fatimah. Nah, kalau Hamzah ini mu'anas lafzi, ya, taknis lafzi, karena Hamzah ini meskipun ada tak marbutohnya secara verbal, tapi ini nama yang digunakan untuk laki-laki. Hamzah, Tolhah, dan yang lain. Nah, berikutnya ujmah, contohnya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini memang bukan bahasa Arab. Ibrahim ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani kalau tidak bahasa bahasa Ibrani. Tapi seingat saya lebih ke arah Suryani. Yang ketiga tarkib masji, ba'la baka, ya, jadi tarkib masji itu adalah sebuah konsep menggabungkan dua kata, terlepas itu awalnya isim atau awalnya harf atau awalnya fiil dijadikan satu, ya, yang mana nanti memposisikan kalimat keduanya itu sebagaimana tak marbutoh, sehingga lafadz yang pertama ini dia nanti akan terbaca fathah. Nah, ba'la awalnya ini ba'lun dan bakun begini. Nah, karena bakunnya ini dianggap sebagai tak taknis, maka ba'lanya akan dibaca fathah. Ba'la baka. Ini sini tidak ditanwin ya. Ba'la baku kalau rofa. Rofa ba'la baku, kalau nasab atau jar ya ba'la baka. Ini kondisional saja. Yang ketiga adalah tiga penyebab bersandingan dengan alamiah atau wasfiyah. Jadi tidak harus dengan alamiah, bisa juga dengan wasfiyah. Yang pertama ziyadah alif nun. Dengan alamiah contohnya Utsman. Atau umpama nama orang Salman, ya, nama orang Salman gitu. Alif nunnya ditambahkan di sana. Atau wasfiyah contoh sakron. Alamiah wazan fi'il. Ahmad ini wazan fi'il sama dengan fi'il mudhari. Wasfiyah ahmaro. Adil ma'al alamiyah. Adil itu merubah wazan sebuah kalimat tanpa ada perubahan arti. Ya, bedanya dengan sorof atau tasrif. Tasrif itu merubah satu bentuk ke bentuk yang lain karena ada makna-makna yang dikehendaki. Tapi adil ini tidak. Murni merubah wazannya tanpa ada perubahan makna. Contohnya Umar. Yang wasfiyah contohnya ukhor. Jadi ikutkan wazan fu'alu. Nah, ini saya cukupkan dulu sekian, ya. Saya tambahkan sedikit sampai fasal ini selesai. Taqulu hadhi masajidu ra'aitu masajida marad fi masajidi. Ini dinazamkan sesuai dengan urutan dan pembagiannya. Yumna'u sarfu muntaha jam'in dzukir wa alifit ta'nitsi muda au kusir wa alamin muannatsin bila alif au ajamiyun au murakabin urif wa alamin au sifatin in kana dha ziyadatin au wasnin au adlin huda.
Ya, cukupkan sekian, kita lanjut kapan waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.